Pagi hari di sebuah rumah terlihat kesibukan masing-masing anggota keluarga. Hyun Suk adalah ibu tunggal dari dua orang putri yang bernama Manji dan Chunji. Sebagai anak termuda, Chunji selalu patuh dan tidak pernah menuntut apapun pada kakak dan ibunya. Namun pagi itu sedikit berbeda. Chunji minta dibelikan MP3 player pada ibunya karena semua temannya sudah punya barang tersebut. Namun karena sewa rumah naik, Hyun Suk belum bisa memenuhinya. Hyun Suk bekerja di sebuah swalayan. Ia jadi kepikiran MP3 yang diminta Chunji dan pergi membelinya di sela waktu istirahat. Namun karena pilihan yang banyak, Hyun Suk menelpon Manji untuk bertanya pada adiknya warna apa yang Chunji sukai. Manji yang baru pulang sekolah langsung menghubungi Chunji. Di saat yang bersamaan, Chunji mengabaikan panggilan tersebut dan mengikat syalnya ke plafon rumah. Waktu pun berlalu. Chunji ternyata memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Hyun Suk sangat terpukul, sementara Manji merasa ada kejanggalan di kematian adiknya sebab Chunji tidak meninggalkan surat apapun atau pesan terakhirnya. 엄마는 남편을 보낸 지 9년 만에 어린 딸까지 보내고 말았다. 나쁜 년. 잘 가라 인연아. Kini Hyun Suk dan Manji pindah ke sebuah apartemen kecil. Di hari pertama kepindahan mereka, seorang pria berambut gondrong yang merupakan tetangga sebelah ikut membantu. Ia bernama Chu Sang Bak. Saat menjual barang yang tak terpakai pada satpam apartemen, Manji melihat teman Chunji yang bernama Hwayun. Ia merupakan anak dari pemilik restoran sebelah apartemen. Hyun Suk langsung mengajak Manji untuk makan di sana. Saat sedang makan, Hyun Suk memaki mantan kekasihnya yang terus menelponnya. Manji jadi malu mendengar ibunya berteriak-teriak di restoran itu. Esok harinya di sekolah, salah satu siswi bernama Sukyong memaki kematian Chunji di depan gurunya. Manji yang mendengar hal tersebut langsung melempar tasnya ke arah Sukyong. Di kantor guru, Sukyong bercerita bahwa dia meminjam baju olahraga Chunji karena Hwayun yang menyarankan. Padahal sebenarnya Sukyong tidak mau berteman dengan Chunji karena tidak selevel. Manji datang ke kelas Chunji dan mengajak Hwayun untuk bertemu dengannya sepulang sekolah nanti. Adegan kembali ke masa lalu saat Chunji masih hidup. Manji melihat Chunji pulang sekolah dengan Hwayun. Dari awal pertemuan, Manji sudah tahu bahwa Chunji dan Hwayun berbeda karakter. Tapi Hwayun berdalih bahwa itulah yang membuat mereka akrab. Manji mentraktir mereka makan tteokbokki. Tapi Hwayun pamit sebentar karena harus bertemu temannya. Saat itu Chunji bertanya pendapat Manji tentang Hwayun. Dan Manji memberikan respon positif. Bukannya senang temannya dipuji, Chunji jadi semakin murung. Kembali ke masa sekarang, Manji kembali mentraktir Hwayun makan. Dia bertanya apakah Hwayun sedih setelah kematian Chunji. Tapi Hwayun malah menjawab panjang lebar. Ia teringat pidato Chunji tentang seseorang yang bisa membunuh hanya lewat sebuah rumor. Manji justru makin curiga karena Hwayun justru menjawab hal yang tidak ia tanyakan. 당신은 혹시 예비 살인자는 아닙니까? 천지가 뭔가 안 좋은 일이 있었는데 내가 너무 몰라줬구나. Manji kemudian bercerita sebelum meninggal Chunji sempat meminta MP3. Menurut Hwayun, mungkin itu untuknya karena mereka akan saling bertukar kado saat ulang tahun. Tapi Manji malah mendengus. Tidak mungkin orang memberi kado setahun lebih cepat katanya. Hwayun menjelaskan bahwa Chunji dan Sukyong dekat hingga saling meminjam baju olahraga. Omongannya bertolak belakang dari pengakuan Sukyong di kantor tadi. Hal itulah yang membuat Manji makin mencurigainya. Dalam perjalanan pulang, Hwayun nampak panik saat tahu Manji akan mencari penyebab atau surat bunuh diri adiknya. Sampai di rumah, ia langsung melihat kontrak perjanjian pertemanannya dengan Chunji dan teringat perlakuannya pada Chunji dulu. Semasa Chunji hidup, Hwayun selalu menyebarkan rumor yang tidak benar tentangnya. Masa itu ia menyebarkan gosip kalau ayah Chunji mati bunuh diri. Namun saat Chunji mencoba menjauh dari Hwayun, ia malah berlagak sok malaikat dengan meminta maaf dan meminta Chunji untuk menandatangani kontrak persahabatan mereka. Chunji terpaksa mengiyakan karena bila menolak citranya akan makin buruk di kelas. Kemudian dengan wajah sok baiknya, Hwayun meminta Chunji memberikannya MP3. Bukan sebagai kado ulang tahun, tapi sebagai pertanda kontrak perjanjian persahabatan mereka. Semua kejadian itu membuat Hwayun panik sendiri. Ia segera merusak surat perjanjian tersebut. Esoknya di sekolah, Hwayun diminta wali kelas untuk mengantar barang-barang peninggalan Chunji kepada keluarganya. Selain itu, Hwayun mengendap ke kelas dan menyembunyikan catatan Chunji yang berkaitan dengannya.
Di swalayan, mantan kekasih Hyun Suk yang bernama Manho lagi-lagi datang menemuinya. Ia mengancam Hyun Suk agar mau bicara dengannya di luar swalayan. Sampai di luar, ia memaksa Hyun Suk agar mau balikan dengannya. Hyun Suk bahkan hampir dipukuli jika saja sang mbak tak datang membantunya. 그만하시죠. Keesokannya di sekolah, gosip tentang Hwayun yang menjadi penyebab kematian Chonji pun menyebar. Semua murid jadi mengucilkannya. Mira, teman sebangkunya, juga mengatakan kalau Hwayun selama ini suka menyebarkan gosip yang buruk tentang Chonji. Hwayun tak tahan lagi. Ia juga menuduh kalau seisi kelas juga mengucilkan Chonji. Contohnya saat hari perayaan ulang tahun Hwayun. Saat itu Chonji sengaja diundang ke pesta ulang tahun Hwayun dengan waktu yang salah. Akhirnya ia datang terlambat dan hanya diberi semangkok mie. Saat ia makan, Hwayun dan teman-temannya mulai menggosipkan Chonji di grup chat mereka. Walau tahu sedang ditertawakan, Chonji hanya bisa sabar demi menghargai pesta Hwayun. Mira adalah adik dari teman Manji yang bernama Miran. Di rumah mereka, Mira dimarahi karena menghina Chonji yang terlalu naif dan tidak mau membalas perlakuan Hwayun. Miran jadi marah karena Mira sebenarnya juga tidak mau bermain dengan Chonji dan diam saja saat Hwayun membulinya. Di waktu yang bersamaan, Manho pulang ke rumah. Ia adalah ayah Mira dan Miran. Mira sangat membenci ayahnya karena sikap buruknya pada mendiang ibu mereka. Esok malamnya, Miran mengundang Manji untuk makan di rumahnya. Ia ingin memberitahu jika ayahnya pernah berkencan dengan ibu Manji. Ternyata Manji tidak kaget saat diberitahu fakta tersebut. Ia malah bertanya pada Mira apakah Chonji tahu jika ayah dan ibu mereka sedang berkencan. Mendengar hal ini, Mira langsung terbatuk kaget. Manji jadi sedih melihat Miran sangat merawat adiknya. Ia semakin merasa bersalah karena tidak pernah melakukan hal yang sama untuk Chonji. 나 너무 나쁜 언니였던 것 같아. 이건 천지가 원하는 게 아니야. 나도 나쁜 엄마. Ibu Hwayun tahu jika putrinya sering membuli orang lain, tapi ia tidak bisa bertindak tegas selain memarahinya. Hwayun juga kecewa karena ibunya lebih membela orang lain dibandingkan dirinya. Demi bisa punya banyak teman, Hwayun sering mentraktir murid sekelasnya. Namun kali ini berbeda. Tak ada satupun yang ingin berteman dengan Hwayun lagi meskipun mereka ditawari karaoke gratis dan jepitan rambut. Akhirnya Hwayun pulang seorang diri. Ia pergi ke pos satpam dan menghampiri Sang Bak yang sedang bantu-bantu jaga di sana. Sang Bak kaget saat tahu Chonji telah wafat. Ia mengenal Chonji karena gadis kecil itu sering berkunjung ke perpustakaan kota sama sepertinya. Mereka jadi sering ngobrol. Mendengar hal ini, Hwayun langsung pergi. Ia langsung menelpon Manji dan menuduh Sang Bak sebagai seseorang yang patut dicurigai atas kematian Chonji. Manji jadi terhasut Hwayun. Ia terus memikirkan kenapa Sang Bak bisa dekat dengan adiknya. Ia bahkan menduga-duga mungkin saja Chonji hamil hingga nekat bunuh diri. Mendengar hal itu, ibunya langsung marah. Bagaimana mungkin Chonji bisa hamil sedangkan anaknya belum datang bulan? Dan jika memang ada yang melecehkan Chonji, ia tidak akan membiarkan pria itu hidup. Besoknya Manji langsung ke perpustakaan dan mencari riwayat peminjaman buku Chonji selama ini. Ternyata Chonji selalu membaca buku tentang penanganan depresi. Saat hendak pergi, ia tak sengaja bertemu dengan Sang Bak. Sang Bak bercerita kalau ia sering mengobrol dengan Chonji dan memahami perasaannya sebagai orang yang dikucilkan. Meskipun tidak suka sekolah, Chonji harus dapat nilai yang bagus agar orang-orang percaya pada perkataannya. Manji sadar jika orang lain justru lebih bisa memahami perasaan Chonji dibandingkan keluarganya sendiri. 우울증이면 친구들이 싫어해서 다 떠나요. 원래 가족이 더 모르는 거야. 그래서 가족이야. Di sela waktu istirahat kerja, Hyun Suk selalu merajut. Saat itu benang rajutnya hampir habis dan menemukan gulungan surat di dalamnya. Ia lalu membuka gulungan tersebut dan langsung menangis karena surat itu dari Chonji. Ia mengutuk dirinya sendiri karena tidak pernah perhatian pada Chonji. Bahkan saat Chonji mengadu perutnya sakit dan izin tidak sekolah, Hyun Suk tetap menyuruhnya pergi. Guru les Chonji juga pernah menelpon Hyun Suk dan memberitahu jika Hwayun sering membuli Chonji. Tapi saat menemui orang tua Hwayun, responnya malah tidak baik hingga Hyun Suk tidak bisa berbuat banyak.
Di rumah, Hyun Suk menyuruh Manji untuk membaca surat di gulungan benang yang baru ia temukan. Ternyata surat kali ini ditujukan Chonji untuk Manji. Ia jadi tahu bahwa masih ada 3 gulungan benang lagi yang belum ditemukan, di mana setiap gulungan terdapat pesan dari Chonji. Esoknya, Hyun Suk sengaja makan di restoran orang tua Hwayun. Ibu Hwayun merasa bersalah karena selama ini menganggap remeh kasus pembulian yang dilakukan putrinya. Ia makin tak enak hati saat Hyun Suk memberikan MP3 yang diminta Hwayun pada Chonji. Hyun Suk tidak bisa menerima permintaan maaf dari ibu Hwayun. Ia akan membuat ibu Hwayun merasa bersalah sepanjang hidupnya karena memang itulah niat sebenarnya Hyun Suk pindah kemari. 미안하지만 내 이것만은 못 전해주겠어. 그거 저 수물구멍 파놓고 장난치는 거예요. Beberapa hari kemudian, Hwayun menemukan gulungan benang rajut di lokernya. Ia teringat kalau dulu Chonji yang memberikannya. Hwayun pun langsung memberi benang tersebut pada teman sekelasnya yang suka merajut. Selama di kelas, Hwayun masih terus dibully hingga ia tak sanggup lagi dan memutuskan untuk pulang. Mira menatap benang rajut di sebelah mejanya dan teringat kenangannya dengan Chonji dulu. Mira dan Chonji dulunya sangat dekat. Berawal dari benang rajut, mereka jadi teman dan sering menghabiskan waktu bersama di belakang sekolah. Namun saat tahu ayahnya punya hubungan dengan ibu Chonji, Mira sangat marah. Padahal Chonji tidak tahu sama sekali tentang hal itu. Sejak saat itu, ia jadi ikut mengucilkan Chonji. Beralih ke Manho yang masih terus mengejar Hyun Suk. Pulang belanja, Hyun Suk dan Manji kaget melihat Manho telah menunggu di depan rumah mereka. Hyun Suk sangat marah hingga membuat Manho ingin memukulinya. Tapi sang bak kembali muncul dan memberi pelajaran pada Manho. Selepas kepergian Manho, Manji menelpon Miran dan menyuruh mereka untuk tinggal sementara di sauna karena perasaan ayah mereka sedang tidak baik. Tapi Hyun Suk menyuruh mereka untuk tinggal dengannya sementara waktu. Mira dan Miran disambut dengan banyak makanan oleh Hyun Suk. Mira tidak menyangka jika Hyun Suk lebih baik dari dugaannya. Besoknya di sekolah, teman sekelas yang diberi gulungan benang oleh Hwayun menemukan gulungan kertas. Mira yang melihatnya langsung meminta gulungan tersebut dan melaporkannya pada Miran. Ia turut menanyakan keberadaan benang rajut yang Chonji berikan dulu padanya. Tak sengaja, Manji datang dan melihat surat tersebut. Yap, Mira memberitahu bahwa benang tersebut milik Hwayun. Lantas mereka penasaran isi surat yang ada dalam gulungan benang Mira. Sesaat Mira jadi teringat obrolan terakhirnya dengan Chonji. Ia berkata bahwa dirinya membuli Chonji karena ada alasan. Sementara Hwayun hanya untuk bersenang-senang. Hwayun baru akan sadar jika seseorang mati karena ulahnya. Dan ternyata Chonji benar-benar mengikuti perkataan Mira. Ia jadi sangat gugup saat kakaknya membuka gulungan benang dari Chonji untuknya. Manji menyuruh Mira untuk membaca suratnya sendiri. Setelah ia membacanya, Miran tak menyangka jika adiknya bisa setega itu pada Chonji. Secara tidak langsung, hubungan pertemanan Manji dan Miran juga retak karena Miran tak sanggup melihat adiknya disalahkan total atas kematian Chonji. 가끔은 네 입에서 나온 소리가 내 가슴에 너무 깊이 꽂혔어. 왜 거기다가 아빠를 진짜! 그렇다고 죽어? Pulang sekolah, Manji melihat Hwayun sedang mengambil jajanan mangkok kosong milik keluarganya di depan rumah pelanggan. Bukannya membawa pulang, Hwayun malah pergi ke stasiun dan pura-pura menelpon di keramaian bahwa restorannya menggunakan tepung kadaluarsa. Ia sampai di sebuah bangunan kosong. Di sana sudah banyak mangkok restorannya yang ia buang. Manji yang dari tadi mengikuti Hwayun sangat marah melihat hal itu. Demi bisa melampiaskan kekesalannya pada orang tua, maka Hwayun rela membuat orang tuanya kesulitan. Tapi menurut Hwayun hanya ini jalan satu-satunya supaya restorannya gulung tikar dan mereka jadi bisa pindah rumah. Padahal di dalam hatinya Hwayun juga merasa bersalah atas kematian Chonji. Hwayun jadi tidak habis pikir kenapa Manji bersikap seperti ini padanya. Dengan lantang, Manji tegaskan bahwa Hwayun adalah penyebab utama adiknya bunuh diri. Sikapnya yang suka membuli telah membuat seseorang kehilangan nyawanya. Hwayun sangat menyesal. Meski sulit dipercaya, ia juga tidak ingin ke sekolah lagi setelah Chonji tiada. Dirinya juga sangat merindukan Chonji.
Manji pergi meninggalkan Hwa-Yun seorang diri. Namun saat ingin pulang, ia berubah pikiran dan mengajak Hwa-Yun pulang bersama. Namun sebelum itu, ia menyerahkan surat Chonji untuk Hwa-Yun. Meski Chonji telah pergi, ia berharap Hwa-Yun akan terus bertahan. Manji berpesan agar Hwa-Yun tidak membuli orang lagi ke depannya. Manji harus memaafkan Hwa-Yun. Dengan begitu, ia bisa mengikhlaskan kepergian adiknya dengan tenang. 네가 지쳐서 천지 따라가지 않게 지킬 거야. 집에 가자. Setelah pertemuan bulanan dengan wali kelas Manji, ia datang ke kelas Chonji yang telah kosong. Ia duduk di kursi anaknya dan membaca kembali surat mendiang. Meski telah tiada, Chonji berharap ibunya akan terus menjalani hidupnya dengan baik. Hyunsuk hanya bisa mendekap surat terakhir dari putrinya. Di kereta dalam perjalanan pulang, Manji bermimpi tentang Chonji. Ia dan ibunya sampai ke rumah tepat waktu sebelum Chonji gantung diri. Mereka sangat bahagia dan berpelukan bersama. Di akhir cerita, Hyunsuk melihat Manji menunggunya agar bisa pulang bersamanya. Hubungan mereka jadi semakin dekat meski rasa berduka itu masih ada. Namun mereka harus bisa mengikhlaskan kepergian Chonji. Gulungan terakhir yang belum ditemukan ternyata berada di perpustakaan. Dalam surat itu, Chonji berterima kasih karena orang yang ia tinggalkan telah berhasil melewati semua ini. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. Film Tree of Lies dikenal juga dengan judul Elegant Lies. Film yang rilis tahun 2014 ini merupakan besutan sutradara kenamaan Lee Han. Mungkin awalnya kita mengira film ini agak flat dan kurang menarik. Namun semakin lama kita jadi menyadari kalau film ini syarat akan makna. Chonji yang diperankan oleh Kim Hyang-ki adalah remaja yang tak mendapat perhatian di rumah hingga ia enggan untuk menceritakan kejadian yang menimpanya di sekolah. Hyunsuk yang diperankan oleh Kim Hee dan Manji yang diperankan oleh Ko Ah-sung baru menyadari kesalahan mereka saat Chonji telah tiada. Dalam film ini para pemeran dalam memainkan karakter yang dimainkan tampak begitu natural, terkesan seperti nyata ketika kita menontonnya. Pemain yang bagus tak lepas dari tangan arahan sutradara yang juga terbilang bagus. Film ini tidak pernah berhenti memberikan kejutan menarik lainnya yang disuntikkan secara bertahap dalam permainan emosi bersama narasi non-linear ala detektif yang terbentuk dengan manis. Transisi yang presisi, kerumitan menyenangkan bersama sebuah konflik sederhana, liar namun tetap terkontrol, penuh warna tapi tetap seimbang. Tree of Lies menyenangkan penontonnya dengan cara yang pintar, cermat, cerdik, licik dan tentu saja elegan. Dari film ini terdapat sesuatu yang kita petik guys. Mulutmu harimaumu. Seseorang bisa mati karena ucapanmu guys. Jadi berhati-hatilah menggunakan mulutmu. Nah, bagi kalian yang senang dengan genre film seperti ini, boleh banget untuk ditonton secara lengkapnya. Dan terakhir masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Tree of Lies 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Anything. Terima kasih banyak dan bye-bye.